Shalom pemirsa, sahabat pengharapan, senang kembali dapat bertemu dengan Anda dalam program pendalaman Alkitab, Departemen Sekolah Sabat dan Penginjilan Perorangan, Conference DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, tentunya kita sangat bersuka cita oleh karena hari ini kita akan bersama-sama di dalam mempelajari pelajaran Sekolah Sabat kita untuk sepanjang minggu ini. Pelajaran yang ketujuh yaitu Tuhan, orang Yahudi, dan bangsa lain. Dan pemirsa, hari ini di tengah-tengah kita sudah hadir tentunya dua narasumber kita yang akan memberikan tambahan untuk membuka wawasan kita dan tentu saya yakin dan percaya akan menambah pengetahuan kita sekalian di dalam mempelajari firman Tuhan. Dan langsung saja saat ini kita perkenalkan kedua narasumber kita, yaitu yang pertama Pendeta Hemat Sibuya. Shalom Pendeta. Salam. Apa kabar Pendeta? Sangat baik, Puji luar Tuhan biasa. ya. Pendeta Hemat merupakan gembala dari Jemaat Kebayoran ya. Demikian juga narasumber kita yang kedua ada Pendeta Happy Butar-Butar. Shalom Pendeta. Shalom pemirsa. Apa kabar hari ini? Baik. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Pendeta Happy Butar-Butar juga merupakan gembala dari Jemaat Jaka Sempurna. Baik pemirsa, hari ini kita langsung saja akan membahas pelajaran kita, pelajaran ketujuh yang berjudul Tuhan, orang Yahudi dan bangsa lain. Dan ini bisa kita dapatkan secara menyeluruh pembahasan kita ini dari firman Tuhan. Ada di dalam Matius 14 ayat 1 sampai 21, demikian juga Keluaran 3 ayat 14, Matius 14 ayat 22 dan 23, Yesaya 29 ayat 13, Matius 15 ayat 1 sampai 20 dan Matius 15 ayat 21 sampai 28. Dan ayat hafalan di dalam pelajaran kita ini terdapat di Yesaya pasal 42 ayat yang ke-6. Mari kita baca sama-sama. Firman Tuhan katakan di sana, "Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa." Pemirsa sekalian, sepanjang beberapa waktu ini kita akan mencoba untuk mengupas tuntas bahwa di dalam pelajaran kita ini sehubungan dengan kitab Matius dalam satu triwulan yang akan kita bahas menampilkan bagaimana karakter Yesus dan bagaimana kita sebagai pengikut Kristus melihat teladan-teladan yang Yesus sampaikan di sini. Dan saat ini saudara, kita langsung saja menanyakan ke narasumber kita ini, kepada Pendeta Hemat Sibuya dan juga Pendeta Happy. Pertanyaan pertama Pendeta, kalau kita lihat di dalam pelajaran ini sangat menarik ya. Ada dua kelompok besar yang Yesus layani, khususnya di Matius pasal 14 dan pasal 15 ini ya. Ada kelompok Yahudi dan juga ada kelompok non-Yahudi. Betul. Ya. Dan saya lihat juga ada kesan tersendiri ya di dalam pasal 14 ini bahwa Yesus digambarkan sebagai anak Allah, dihubungkan dengan pelayanannya kepada kedua kelompok ini. Kira-kira apa yang Yesus sebagai anak Allah selesaikan di sini dan apa yang kira-kira Dia lakukan juga bagi kita untuk dewasa ini? Baik, terima kasih pemirsa. Saya membaca pelajaran Sekolah Sabat ini dan yang ada dua hal yang saya mau sampaikan sesuai dengan pelajaran Sekolah Sabat kita ini. Satu, membuktikan bahwa Yesus adalah Allah dan Dia adalah Yahweh. Itu yang pertama. Dan yang kedua, bahwa Yesus punya misi kepada orang Yahudi dan juga non-Yahudi. Ini kata non-Yahudi ini, kalau istilah bagi orang Ibrani, ini disebut goyim. Goyim ya? Goyim itu dari kata goi, goi artinya bangsa. Jadi goyim artinya bangsa-bangsa. Dan ini yang diterjemahkan jadi Gentiles dan diartikan sebagai kafir. Orang kafir ya? Nah, jadi orang Yahudi dalam pola pandang mereka, mereka lah bangsa pilihan, umat Tuhan. Jadi di luar bangsa mereka itu adalah bangsa-bangsa.
Dan itu adalah kafir. Dan di sini Yesus mau meruntuhkan konsep orang Yahudi ini. Bahwa dia adalah Tuhan dari semuanya. Baik orang Yahudi dan juga orang yang bukan Yahudi. Dan kemudian saya lihat kalau kita lihat di dalam ayat hafalan ini. Aku ini Tuhan. Kata Tuhan huruf besar semua. Dan ini berasal dari bahasa Ibrani Yahweh. YHWH ya. Itu dari YHWH. Dan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Dan ini kata aku ini dikutip itu di dalam Matius pasal 14 ayat 27. Coba dulu pendeta mungkin baca dulu. Matius 14 ayat 27. Ayat 27. Di Ya. sana firman Tuhan katakan, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, Ya, aku ini, jangan takut. ada 3 kata yang disampaikan oleh Yesus. Dan ini di dalam grammar bahasa Greeknya, ini adalah imperatif. Kata perintah ini. Artinya apa ini? Jadi dikatakan di sini, yang pertama tadi dikatakan apa? Tenanglah. Tenanglah, Dan yang kedua dikatakan apa? aku ini. Aku ini. Dan ayat hafalan tadi dikatakan, aku ini Tuhan, Yahweh. Ya, jadi dan yang ketiga dikatakan tadi apa? Tenanglah. Jangan takut. Kan itu? Tenanglah. Jadi di sini pemirsa, kata aku ini Tuhan, Yesaya 42 ayat yang ke-6. ya, aku ini Yahweh. Kata Yahweh. Dan Yesus juga ulang itu tadi di dalam Matius 14. Persis sama. Aku ini. Dalam bahasa Greek dikatakan ego eimi. Iya. I am. Aku ini. Aku adalah aku. Jadi di sini kita lihat bahwa Yesus itu adalah Yahweh. Dan dia sesuai dengan namanya Yesus, Yesua, Yehosua. ya kan? Yehosua. Atau Yesus dalam bahasa Inggris itu Yahweh is salvation. Dia adalah Tuhan keselamatan. Dan sebagai referensi juga saya berikan kepada pemirsa, saudara baca di dalam Yesaya 40 ayat 3. Boleh pendeta baca dulu ini. Ini ayat membuktikan bahwa Yesus itu adalah Yahweh. Sebagaimana Yesaya 42 itu, saya yakin Yesus yang mengatakan itu. Aku ini Yahweh. Ya. Jadi kita lihat Yesaya 40 ayat 3. Ayat 3. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Baik. Ada suara berseru-seru di padang gurun. Ini menggambarkan pelayanan Yohanes Pembaptis. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Perhatikan di situ kata Tuhan huruf besar semua. Ini mengartikan persiapkanlah jalan untuk Yahweh. Dan tetapi di dalam perjanjian baru Matius 3 ayat 3 ini dikutip ini. Ini kegenapan dari nubuatan Yesaya tadi. Coba kita baca perbandingannya. Matius 3 ayat 3. Ayat 3. Ya. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskan jalan baginya. Baik. Kepada siapakah Yohanes Pembaptis mempersiapkan jalan untuk Tuhan itu? Itu adalah Yesus. Tapi di dalam Yesaya 40 ayat 3 tadi, kata Tuhan itu huruf besar semua. Tetapi di Matius pasal 3, jadi huruf apa? Kecil. Karena apa? Karena berubah dia jadi kurios. Persiapkanlah jalan untuk kurios. Dan kurios itu jadi berubah T-nya yang besar dan yang lainnya semua apa? Huruf kecil. Jadi sebenarnya kalau kita ikuti apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dan kegenapannya di Matius pasal 3 ayat 3, Yesus itu harus kita sebutkan Tuhan Yesus huruf besar semua. Seperti apa konsekuensinya? Karena itu adalah Yahweh. Yesus adalah Yahweh. Jadi itu yang saya lihat dengan mengatakan dia sebagai anak Allah. Artinya bahwa Yesus satu zat, satu nature dengan Allah. Allah Bapa ya? Allah Bapa. Ya, itu yang saya
lihat di sini. Jadi ini merupakan istilah yang menggambarkan kesatuan antara Yesus dengan Bapa sendiri. Ya, dia kesatuan Allah Bapa, dan Yesus itu adalah Allah, dialah pencipta segala sesuatu, dan dia adalah Tuhan dari semua. Itu poinnya. Oke, jadi di sini yang Yesus mau tekankan, hai orang Yahudi, jangan kamu pikir cuma kamu sebagai apa? Umat di sini, di dunia bahwa Yesus itu adalah Tuhan dari semua. ya. Ya, itu yang kita lihat, poin yang saya lihat di pelajaran ini. Bagaimana menarik. Jadi ya, saya mendapati bahwa dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini bahwa pertama sekali Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia adalah aku adalah aku. Ya. Dalam Keluaran 3 ayat ayat 14. 14. Ya. Jadi ego eimi itu aku adalah aku. Pada waktu Musa bertanya, nanti kalau ditanya siapa yang mengutus engkau? Katakanlah yang mengutus aku adalah aku adalah aku. Jadi aku adalah aku ini adalah Yahweh. Yahweh yang ada dalam diri Yesus, dan itulah yang dia mau sampaikan kepada orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Sedikit tambahan dari kami. Terima kasih. Jadi kita bisa mendapati bahwa pentingnya mengerti mengenai konsep anak Allah ini ya. Betul, Tadi kita sudah dapatkan bahwa itulah memang alasan Yesus datang ke dunia ini. Ya. Menyatakan bahwa dia sebagai satu oknum yang sudah dinubuatkan dari sejak lama. Dan kita lihat juga bagaimana pertanyaan berikutnya, mungkin bisa kita bahas lagi, yaitu jika Yesus adalah Tuhan bagi semua, ya, seperti yang kita sudah pelajari ya. Apa sajakah yang tercakup dalam kata semuanya? Apakah yang diisyaratkan dengan kata tersebut? Itu dari pendeta Baik, jadi memang Tuhan itu adalah Tuhan atas alam semesta ini. Ya. Karena dialah pemilik ya, dialah yang menciptakan. Yaitu dikatakan dia Tuhan menciptakan, istilah bahasa Ibraninya barah ya. Jadi Tuhan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah ex nihilo yang sering kita dengarkan. Jadi Tuhan pemilik dari segala sesuatu yang ada di atas dunia ini. Tuhanlah Allah daripada lautan, Tuhan Allah pegunungan. Namun yang kita mau bahas di sini kembali ditekankan bahwa Tuhan adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan atas semua manusia. Apakah mereka percaya atau tidak, namun Tuhanlah, Yesuslah Tuhan mereka seharusnya. Namun soal pengakuan dan iman itu tergantung kepada orang masing-masing, ya? Kepada masing-masing. Apakah mereka mau menerima itu atau tidak. Namun Yesus mau memperkenalkan dirinya bahwa dia adalah Tuhan yang memperdulikan ciptaan. Bukan seperti ajaran deisme dikatakan dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini. Paham deisme ini percaya Allah yang menciptakan dunia. Namun mereka mengatakan bahwa Tuhan sudah tidak peduli lagi. Setelah diciptakan ditinggalkan. Ditinggalkan begitu saja, dan Tuhan tidak memperdulikan lagi hingga pada saat ini. Itulah makanya mereka nggak percaya mujizat, keajaiban, dan apa yang Alkitab katakan Yesus lakukan kepada manusia, menyatakan kasihnya, menyembuhkan orang sakit, orang buta dicelikkan matanya, orang timpang bisa berjalan kembali. Mereka anggap percaya seperti itu. Namun pelajaran kita ini mengatakan bahwa Yesus memperdulikan semua orang. Yesus ingin melayani semua orang. Pertama-tama memang dia datang kepada dombanya, orang Yahudi. Supaya orang Yahudi ini bila mana mereka membuka hati mereka, mereka kembali menjadi umat Tuhan yang akan dipakai Tuhan untuk melayani umat manusia yang lain, untuk menyebarluaskan kasih Tuhan dan juga menyelamatkan semua umat manusia. Namun itu sangat awal, disayangkan. ya? Itu rencana awal. Sangat disayangkan mereka gagal dan gagal, mereka menolak dan menolak. Bahkan Yesus mereka tolak secara mentah-mentah. Oke. Mungkin saya tambahkan sedikit. Ya, silakan. Tadi disinggung mengenai istilah deisme. Ya. Apa itu deisme itu? Jadi deisme itu satu paham bahwa mereka percaya Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, tetapi sesudah Allah ini menciptakan maka dia menarik diri. Jadi transenden Allah itu.
dari ciptaannya ini. Jadi apa yang terjadi di bumi ini bahwa Tuhan itu tidak tahu menahu lagi. Dan semua yang terjadi di bumi ini diatur oleh sebab dan akibat. Jadi kalau kamu malas, kamu miskin. Kamu rajin, kamu kaya. Ya, jadi dengan demikian memang maka orang tidak percaya lagi mujizat seperti yang dibilang pendeta Buta-Buta tadi. Jadi saya baca mengenai William Miller yang dia seorang ada tentara. Jadi dia juga adalah menganut paham deisme. Tadinya awalnya. Iya, tapi suatu kali dikatakan granat meletus di sampingnya, tapi dia tidak mati. Secara hukum sebab akibat harusnya dia sudah mati. Tetapi dia tidak mati. Jadi disitulah luntur ini ajaran deisme. Jadi ini juga kita lihat bahwa Yesus Kristus dapat membuat mujizat. Memberi makan 5.000 orang. Betul. Di Judea kan 4.000 orang. Dan ini kita lihat juga adalah bahwa Tuhan selalu memelihara umatnya. Dia tidak menarik diri. Dia tidak jauh dari kita. Dan kita juga senang nyanyian itu. Yesus hanya sejauh doa. Jadi Tuhan tetap memelihara. Dan dia juga mengasihi orang jahat dan orang baik. Amen. Orang Yahudi dan orang yang bukan Yahudi. Menerbitkan matahari untuk semua orang. Dan hujan untuk semua orang. Ini salah satu kita lihat bahwa Tuhan masih tetap campur tangan dengan apa? Ciptaannya. Apakah yang dimaksud dengan hukum alam mungkin ya, sebab akibat sama dengan hukum alam ya. Hukum alam. Namun dari satu segi memang ya dunia ini berjalan secara alamiah, natural ya. Hukum alam tetap berlaku, namun masih ada Tuhan yang in control ya, mengendalikan apa yang terjadi di atas dunia ini. Saya percaya dan Alkitab mengatakan bahwa tidak ada yang terjadi di muka bumi ini tanpa sepengetahuan Tuhan. Nah, itulah yang kita harus ingat sebagai pengikut Yesus. Terima kasih pendeta. Baik pemirsa, tentunya pembicaraan kita sangat menarik saat ini dan kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Pemirsa, mari kita kabarkan pekabaran kesehatan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Conference DKI Jakarta telah menetapkan bahwasanya mulai Februari awal tahun 2016, seluruh jemaat diharapkan menjangkau dunia, orang-orang yang sedang turun berolahraga, baik itu di jalan yang ada program Car Free Day, ataupun di taman-taman. Untuk apa? Berolahraga bersama, berkenalan. Dan bukan itu saja, para dokter-dokter kita, perawat dan ahli kesehatan, kita ajak untuk turun di lapangan, mulai jam 6 pagi sampai jam 9. Ada baiknya juga, jam 5:30 kita adakan doa subuh bersama-sama. Kemudian ketika kita turun di jalan, kita adakan pemeriksaan gratis. Kemudian kita adakan pesan-pesan sosial, kesehatan, anti kekerasan, anti merokok. Sehingga masyarakat di sekitar kita mengerti kita adalah kelompok yang cinta kesehatan. Kenapa ini kita lakukan? Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang dipercayakan untuk mengabarkan pekabaran kesehatan agar manusia boleh memiliki hidup berbahagia bersama dengan Tuhan. Ikuti dan jadikan rumah Anda, gereja Anda sebagai pusat pengharapan. Baik pemirsa, kembali lagi masih bersama kami dalam pendalaman Alkitab Departemen SSPP Conference DKI Jakarta dan sekitarnya. Bersama saya Pendeta Andreas Ginting dan juga kedua narasumber kita, Pendeta Hemat Siboya dan juga Pendeta Happy Butar-Butar. Ya tentunya tadi pendeta kita sudah membahas bagaimana bahwa anak Allah ya, sebutan untuk Yesus itu betul-betul memang memiliki peran yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan ternyata anak Allah itu kalau kita lihat tadi di dalam pembahasan kita adalah untuk semuanya ya, untuk semua orang, baik yang Yahudi maupun yang non-Yahudi. Dan dari situ juga kita tadi telah menemukan bahwa ketika Tuhan menjadikan manusia, menjadikan segala sesuatu, dia tidak meninggalkan kita secara sendiri ataupun dia lepas kontrol dari apa yang telah dia jadikan. Ya. Pertanyaan berikutnya pendeta, kira-kira peran apa saja yang bisa kita saksikan
yang dilakukan oleh Yesus dalam keselamatan sebagaimana dia anak Allah dan Tuhan bagi semuanya. Baik, saya melihat di sini ada dua nature Yesus Kristus itu. Pertama, divine nature of Jesus Christ dan human nature of Jesus Christ. Dan ini sangat penting sehubungan dengan perannya. Perannya sebagai apa? Sebagai juru selamat. Yesus tidak akan pernah jadi juru selamat kalau dia hanya manusia biasa saja. Kalau dia tidak memiliki divine nature. Jadi sifat kealahan Yesus itu ada. Dan itu yang perlu kita ditekankan di sini. Bahwa Yesuslah Tuhan dari semua, artinya itu adalah sifat kealahannya. Ya. Jadi kalau dia tidak jadi Allah, dan dia tidak akan pernah jadi juru selamat. Karena manusialah yang jatuh ke dalam dosa. Semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Ya, jadi dia satu-satunya jadi juru selamat karena dia adalah Allah. Baik, tetapi sekarang kita lihat juga mengenai Yesus sebagai human, sebagai manusia, itu juga tidak bisa kita abaikan. Karena dia mati di kayu salib. Untuk apa? Menebus kita. Dan sekarang ini ada yang meragukan kealahan Yesus Kristus. Banyak. Jadi saya sebenarnya tidak punya waktu mendiskusikan di sini, tapi saya sudah pernah berdiskusi dengan satu tokoh gereja, ya, yang ketika saya gembala jemaat di Solo, yang menolak bahwa Yesus itu bukan Allah. Dan kalau Yesus bukan Allah, maka semua orang Kristen di dunia ini adalah penyembah berhala. Jadi kafir. Kenapa? Karena orang Kristen menyembah Yesus. Kalau Yesus itu bukan Allah, berarti menyembah yang bukan Allah. Menyembah yang bukan Allah, berarti itu apa? Sama dengan apa? Ciptaan. Berhala. Kan itu. Pencipta Jadi penyembah berhala. Jadi yang kita lihat di sini, Yesus Kristus itu dia adalah Allah. Dan sebagai Allah, dia memberi kebutuhan kita secara fisik dan rohani. Apa itu kebutuhan fisik? Bahwa Yesus bertanggung jawab kehidupan kita sehari-hari. Itu melalui tadi mujizat. Tapi saudara-saudara, pemirsa, saya pelajari Alkitab, tidak ada kata mujizat itu di Alkitab sebagai tanda. Harusnya itu tanda. Bahwa Tuhan membuat satu tanda. Ya, tentu itu hal yang ajaib. Dan Yesus juga bertanggung jawab memberi keselamatan bagi kita. Nah, ini secara kerohanian. Itu yang saya lihat di sini. Baik, Pendeta. Jadi memang secara garis besarnya bahwa dia mencukupkan semua kebutuhan. Mencukupkan. Bagaimana Pendeta Happy melihat kecukupan dari Yesus ini? Luar biasa apa yang diterangkan Pendeta Hemat Sibu ya. Dan dalam pelajaran kita ini saudara-saudara, ya kita sangat senang oleh karena Matius menuliskan beberapa hal yang luar biasa. Apa yang dilakukan Yesus sebagai suatu tanda mujizat atau suatu perbuatan yang meyakinkan semua pengikutnya bahwa dia adalah Tuhan atas segala sesuatu. Yang pertama yang saya mau sampaikan, Yesus bisa memberikan makan 5.000 orang hanya dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Ya kan? Yesus mengucap syukur kepada Tuhan dan mendoakan itu. Mengucap syukur kepada Bapa. Dan dia memecah-mecahkan roti itu. Namun satu hal yang kita harus ingat, sebelum Yesus melakukan itu, dia merasa belas kasihan kepada orang banyak. Oleh karena belas kasihan daripada Yesus ini, dia melakukan suatu mujizat atau tanda untuk menyatakan kasihnya. Ini merupakan suatu jaminan bagi kita. Bila mana kita dekat dan mengikuti Yesus, Yesus akan memenuhi segala kebutuhan kita. Kebutuhan fisik lah yang pertama ya. Karena memang banyak orang mengatakan, bagaimana mengikuti Yesus kalau tidak makan? Kalau kita lapar. Dan mujizat yang kedua, kejadian yang kedua adalah Yesus memberikan makan 4.000 orang. Hanya dengan 7 ketul roti dan beberapa ikan yang kecil. Namun semua terlayani dan ada juga yang sisa. Luar biasa. Demikian juga dalam hal yang lain. Saya mau menyoroti dengan rasa takut.
Karena banyak manusia saat ini, akhir zaman ini, yang takut. Penuh dengan ketakutan. Penuh dengan ketakutan. Dan itu mengakibatkan pikiran mereka terganggu dan juga akhirnya tubuh mereka pun terganggu. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya pada waktu mereka sudah berjuang untuk melewati angin sakal di Danau Galilea. Yesus katakan apa? Jangan takut. Peristiwa murid dalam perahu. Iya. Waktu Yesus berjalan di atas air, murid-murid ketakutan. Yesus mengatakan, oh itu hantu. Yesus katakan, aku ini. Kembali katakan lagi, dia adalah sebagai apa? Aku adalah aku. Jangan takut. Jadi pemirsa, saudara-saudara sekalian, kalau Anda mengalami rasa takut dalam pergumulan masalah apapun yang Anda alami, Yesus mengatakan jangan takut. Yesus akan memberikan jalan keluar terhadap segala masalah yang kita hadapi. Apakah masalah ekonomi, masalah masa depan, pekerjaan, bagi orang-orang muda kami, masalah teman hidup. Banyak saya tahu orang muda dalam pergumulan seperti itu. Percayalah kalau Anda datang kepada Yesus, Yesus akan memberikan solusi, akan memberikan yang terbaik kepadamu. Demikian juga orang yang non-Yahudi yang dilayani, ya, yaitu perempuan Kanaan. Nah ini sangat menarik ini. Perempuan Kanaan ini berasal dari Tirus atau Sidon ya. Dan kemungkinan orang ini adalah orang Yunani yang berdiam di sana. Ketika dia meminta tolong kepada Yesus, Guru, anak perempuan saya sakit. Kerasukan apa? Setan. Ada sedikit perbincangan yang sangat menarik di sini. Yesus katakan apa? Aku diutus kepada anak-anak kerajaan Allah. Atau aku diutus kepada orang Yahudi. Dan tidak baik melemparkan roti atau lehem-lehem ya, roti ya. Dan melemparkannya kepada anjing. Nah, kalau sepintas dalam hal ini sepertinya Yesus tidak ada sopan santun atau tidak mengerti perasaan seorang wanita. Namun saudara-saudara, kalau kita pelajari sekolah sahabat kita ini dengan sungguh-sungguh, kita akan mendapatkan suatu pencerahan yang luar biasa. Itulah sebabnya kembali saya ajak seluruh pemirsa, baca kembali pelajaran sekolah sahabat, Anda akan diberkati. Melalui pelajaran sekolah sahabat ini kita dapati bahwa Yesus sebenarnya bukan berkata kasar kepada perempuan tersebut. Yesus coba untuk membuka wawasan dia dan untuk melihat kesungguhan dan melihat apakah dia orang beriman atau hanya membutuhkan pertolongan semata-mata saja. Kita tahu bahwa Yesus diutus ke atas dunia ini adalah untuk mengembalikan seperti yang kita sudah terangkan tadi, dia datang untuk memanggil kembali orang Yahudi bertobat, menyelamatkan bangsa Yahudi. Namun ketika bangsa Yahudi tidak mau bertobat, Yesus kembali melayani orang di luar Yahudi. Dan orang Yahudi ini menganggap bahwa semua orang di luar Yahudi, Gentiles, adalah sama dengan anjing. Tidak berharga ya? Tidak berharga. Anjing yang dimaksud di sini pendeta adalah anjing-anjing yang berkeliaran di jalan, anjing-anjing kurapan. Seperti tanaman liar. Iya, tanaman liar. Namun yang dimaksudkan oleh Yesus di sini, anjing itu adalah Anjing peliharaan. Anjing peliharaan atau lebih jelas lagi dogi atau anak anjing. Jadi rupanya dari dahulu sudah ada orang yang memelihara anjing di rumah. Ya, kita tahu bahwa anjing yang kita pelihara di rumah, apalagi anak anjing, kita menggemas dan senang. Dokternya senang untuk merawatnya. Dan ada juga dokter spesialis anjing. Jadi saudara-saudara, Yesus sekali lagi bukanlah berkata kasar, kotor, atau tidak menjaga perasaan wanita tersebut. Tetapi dia coba untuk membuka dan memberitahukan yang sebenarnya kepada wanita tersebut. Dan wanita tersebut tidak langsung dia patah semangat. Pada waktu Yesus katakan tidak patut melemparkan roti kepada anjing, dia katakan rima-rima dari meja tuannya juga itulah yang dimakan anjing. Kalau bahasa saya katakan. Kita lihat bahwa Yesus memperhalus
istilah orang Yahudi kepada orang yang bukan Yahudi itu. Jadi orang Yahudi memandang orang yang bukan Yahudi ini, termasuk orang Yunani ini, ada sebagai anjing yang berkeliaran. Anjing yang anjing kudisan. Kurapan. Tapi Yesus sebenarnya sudah memperbaiki dengan anjing peliharaan. Tetapi ini, saudara, saya juga jadi teringat ini. Saya baca buku yang ditulis oleh Victor Houthep di dalam bukunya Amaran kepada Ibu. Saya baca, dikatakan di sini, ini dikutip ini Matius pasal 15 ini. Jadi ketika peristiwa ini, orang Yunani katakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan Yesus katakan, tidak patut mengambil roti dan melemparkannya, yang disediakan untuk anak dan melemparkannya kepada anjing. Dan Victor Houthep memahami ini. Tidak boleh memberi persepuluhan kepada gereja Masihiat Pen hari ke-7. Karena roti itu makanan untuk anak, untuk mereka. Dan sungguh miris hati saya membaca itu. Tetapi ketika dikatakan, benar Tuhan, tapi anjing itu makan dari remah-remah. Itulah persembahan. Jadi kalau persembahan itu mungkin ada yang mau memberi. Tapi persepuluhan tidak pernah diberikan. Jadi ini yang kita lihat. Tapi saya tertarik dengan mengenai Yesus adalah kebutuhan dari semua manusia dan semuanya. Dan kata semuanya di sini itu adalah gendernya adalah neuter. Jadi itu gabungan dari feminin dan juga maskulin. Jadi semua yang apapun gendernya di dunia ini, Yesuslah kebutuhan. Amin. Dan saya mau berikan kepada pemirsa sebagai ilustrasi sederhana. Yesus katakan bahwa dialah roti yang turun dari apa? Sorga. Dan nenek moyangmu makan roti dan mereka sudah apa? Mati. Dari sini kita lihat bahwa Yesus menunjukkan bahwa dia adalah lambang dari mana yang turun di padang belantara. Kalau saya mau tanya ini, pendeta Andreas ya, di padang gurun itu selama 40 tahun bangsa Israel, makanannya apa? Mana. Anak-anak makanannya apa? Mana juga. Kalau orang sakit makanannya apa? Mana juga. Kalau orang dewasa makanannya apa? Kakek-kakek makanannya apa? Mana. Jadi Yesus itu memenuhi kebutuhan semua manusia. Dan ini ada dua yang dilambangkan dengan mana itu, yaitu Yesus dan Alkitab. Jadi makanya saya katakan Alkitab dengan Yesus itu ada persamaan itu. Yesus memiliki dua nature. Dan Alkitab juga memiliki dua nature. Ada divine nature of the Bible dan human nature of the Bible. Dan Yesus juga memiliki divine nature of Jesus Christ dan human nature of Jesus Christ. Jadi Alkitab dengan Yesus kebutuhan semua manusia. Usia anak-anak kita ajarkan Yesus dan Alkitab. Kepada orang sakit kita ajarkan Yesus dan Alkitab. Orang yang bergembira kita buka juga Alkitab. Mati pun orang kita buka juga apa? Jadi Yesus jawaban untuk semua. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa kebutuhan kita akan Tuhan hanya untuk beberapa hal saja. Iya. Ya, mungkin saat ini saya perlu makan, pada saat ini saya perlu Tuhan, yang lain-lain saya tidak perlu Tuhan. Karena di dalam pertanyaan kita juga pendeta dikatakan, jika Yesus bukanlah Tuhan bagi semua aspek kehidupan, dapatkah ia menjadi Tuhan bagi beberapa hal saja? Kita akan lanjutkan ya. Iya, kita ini setelah yang berikut ini. Baik pemirsa, kita akan bertemu lagi setelah yang berikut ini. Pemirsa, Departemen Komunikasi Conference DKI Jakarta mempunyai suatu strategi dan rencana kerja yang baik dan mengajak seluruh jemaat untuk mendukungnya. Bagaimana kita menolong seluruh departemen yang ada di gereja kita menjangkau dunia. Gunakan dan manfaatkan media bersama JAMS, Jakarta Adventist Media Center. Kita rindu mencari banyak personel-personel yang terpanggil, yang mau dilatih untuk menggunakan media. Apakah itu televisi, radio, internet. Kami berharap semua kita yang menyaksikan siaran ini boleh memilih
pelayanan penginjilan apa yang akan saya lakukan di tahun 2016. Jika Anda terpanggil untuk terlibat dalam media, apakah radio, televisi, maupun internet, daftarkan diri Anda. Kita sudah buat jadwal pelatihan secara wilayah. Tanyakan pimpinan Anda kapan itu. Karena melalui program penginjilan di media, dalam waktu dekat, kita akan membuat film yang boleh diputar di televisi, ditayangkan di Hope Channel Indonesia, bahkan layar lebar sekalipun ya, tanggal 25 Desember kalau Tuhan berkehendak, kita akan jangkau orang-orang yang suka menonton itu untuk melihat kabar baik di akhir zaman yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Maukah Anda ikut terlibat dalam menginjil melalui media? Kalau Anda mau, segera daftarkan diri Anda kepada para pemimpin komunikasi dan pendeta di jemaat Anda. Tuhan memberkati. Baik pemirsa, kembali lagi bertemu dengan kami dalam program Pendalaman Alkitab, Departemen Sekolah Sabat dan Penginjilan Perorangan, Conference DKI Jakarta dan sekitarnya. Masih bersama saya, Pendeta Andreas Ginting, dan kedua narasumber kita, Pendeta Hemat Siboya dan juga Pendeta Happy Butar-Butar. Dan tadi kita sudah melihat bahwa Kristus mampu untuk menjadi satu kebutuhan dalam hidup kita. Ya, Kristus bisa mencukupkan dalam segala sesuatu. Nah, kita sambung Pendeta. Ya. Tadi bahwa jika, ini pertanyaan logika ini ya, jika Yesus hanya bisa kita butuhkan untuk beberapa aspek kehidupan saja, ya, bagaimana pandangan tentang ini? Ya, apakah kita bisa hanya buat Yesus hanya kebutuhan beberapa hal, sedangkan yang lain tidak perlu melibatkan Yesus? Ya, jadi di sini tidak bisa Yesus itu hanya Tuhan atas beberapa atau sebagian. Kira-kira dalam kehidupan bagaimana gambarannya? Karena seluruh aspek kehidupan kita ini diciptakan oleh Tuhan. Maka seluruh aspek hidup kita ini harus berhubungan dengan Tuhan. Itu sebabnya dikatakan Yesus itu adalah Tuhan dari semua. Jadi tidak ada suatu kebutuhan dalam hidup saya yang tidak terpenuhi di dalam Yesus Kristus. Tidak ada hidup tanpa Yesus. Kebutuhan badani saya, Yesus sudah siapkan melalui ciptaan di bumi ini. Kebutuhan kerohanian saya, yaitu keselamatan, Tuhan sudah disiapkan oleh Yesus Kristus untuk saya nanti masuk ke dalam kerajaan sorga. Yesus itu jawaban untuk semua aspek hidup saya. Jadi dengan kata lain ya, Yesus itu harus menjadi bahagian dari seluruh aspek kehidupan manusia. Jadi nggak boleh dibila-bila ya, nggak boleh untuk masa depan saya lah prosesnya diri tanpa Tuhan. Nah, untuk cari pacar, saya mau pacaran dengan orang yang saya suka tanpa melibatkan Tuhan. Jadi dalam seluruh aspek kehidupan kita, kita harus libatkan Tuhan. Karena memang Tuhanlah yang memberikan kehidupan dan Tuhanlah yang mengetahui yang terbaik bagi kita. Jadi kalau kita hanya menempatkan Tuhan itu hanya di sebagian aspek kehidupan kita, kita akan repot sendiri. Kita akan repot sendiri dan kita akan menyesal. Dan kita itu yang Alkitab katakan seperti orang yang menduakan Tuhan. Yesus katakan tidak bisa kamu mengabdi kepada Tuhan dan juga kepada apa? Mamon. Iya. Jadi sebagai orang Kristen pengikut Yesus yang sejati, seharusnya lah, seyogianya lah kita menerima dan menghidupkan ajaran Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan. Jadi kita sangat jelas mendapatkan pelajaran ini bahwa Yesus adalah kebutuhan dalam kehidupan setiap orang, ya, tidak terlepas dari golongan apa, tidak terlepas dari di mana tempatnya berada, itulah kebutuhan. Dan ketika kita menyadari kebutuhan ini, hendaknya kita membagikan kepada orang lain. Jadi bagaimana konsep ini Pendeta? Setelah kita merasa Yesus itu memenuhi kebutuhan kita, mengapakah membagikan Yesus kepada sesama itu penting? Ya. Dan bagaimana kita membagikan Yesus? Jadi pertama menurut saya ini sebagai kesimpulan yang kita peroleh dari pelajaran sekolah Sabat ini, Tuhan, orang Yahudi dan bangsa lain. Kan itu tadi?
Dasarnya yaitu karena Tuhan yang menciptakan seluruh bumi ini. Maka Allah berhak mengklaim bahwa Dia adalah Tuhan dari semuanya. Oleh sebab itu, kita perlu membuang prinsip bangsa Israel. Orang Yahudi yang membedakan manusia. Jadi kita lihat ini, bahwa orang yang bukan Yahudi itu dianggap itu apa? Orang-orang kafir tadi. Jadi bergaul juga dengan mereka dibatasi. Jadi seperti Petrus begitu tiba di rumahnya Cornelius di Kaisarea. Sampai dikatakan itu apa? Kamu tahu betapa besarnya suatu permusuhan. Kita tidak bisa memusuhi orang. Semua manusia ini adalah satu dalam penciptaan. Maka oleh sebab itu, kita juga harus mengasihi semua manusia. Karena Tuhan juga mengasihi semua ciptaannya. Kalau kita tahu Tuhan mengasihi semua ciptaannya ini, maka kita pun mengasihi orang lain. Dan dengan demikian kita juga karena butuh juga penebusan, satu dalam penebusan, maka kita juga menyiarkan kabar penebusan itu kepada apa? Kepada orang lain. Jadi bangsa Israel dipilih Tuhan sebenarnya untuk membawa pekabaran penebusan itu. Seperti ada hafalan. Tetapi dengan konsep mereka tadi, membedakan manusia, membedakan bangsa ini. Jadi mereka tidak dapat dipakai Tuhan menjadi apa? Pembawa terang, pembawa kabar keselamatan itu. Jadi oleh sebab itu kita dipilih Tuhan sama seperti bangsa Israel dipilih Tuhan untuk membawa berita keselamatan di dalam Yesus Kristus kepada semua orang. Baik. Jadi saya kembali kepada pelajaran sekolah sahabat ini ya. Jadi dikatakan dalam Matius 15 ayat 29 sampai 39, Yesus menyusur pantai Danau Galilea, lalu orang banyak berbondong-bondong kepadanya. Orang banyak yang dimaksud di sini adalah orang di luar Yahudi. Lalu kemudian mereka juga seperti orang Judea membawa orang sakit kepada Yesus. Ya. Orang lumpuh, orang buta dan sebagainya. Dan Yesus menyatakan kasih dan kuasanya menyembuhkan segala penyakit mereka. Jadi pelayanan Yesus cukup berimbang kepada orang Yahudi dan non-Yahudi. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa orang-orang itu pun, orang itu yang dimaksud di sini adalah orang non-Yahudi memuliakan Allah. Ketika mereka menyaksikan mujizat, perbuatan baik Yesus, kebajikan yang Yesus lakukan. Demikian juga pada waktu dia memberi makan 4.000 orang dengan 7 ketul roti dan beberapa ikan yang kecil. Dan sisanya bukan 12 bakul ya, 7 bakul. Kalau orang Yahudi 12 bakul, tapi orang-orang non-Yahudi ini 7 bakul. Nah, yang sangat menarik di sini dikatakan pelajaran sekolah sahabat kita, Tuhan memiliki rencana untuk menarik semua bangsa di muka bumi ini kepadanya. Sebagaimana dinyatakan dalam Amos 9 ayat 7. Bukankah kamu sama seperti orang Ethiopia bagiku, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir, orang Palestina dari Kaftor, dan orang Aram dari Kir. Jadi rupanya bukan hanya orang Israel yang dituntut oleh Tuhan. Dari sejak lama. Dari sejak lama. Semua bangsa-bangsa. Namun Tuhan memiliki suatu special calling kepada orang Israel untuk menjadi juru kabar bagi segala bangsa yang lain. Namun itu mereka tidak lakukan. Dan dalam 1 Petrus 2 ayat 9 Yesus memanggil semua orang yang percaya, yang tadinya bukan umat Tuhan. Yesus firman Tuhan katakan, kamu adalah imamat yang rajani, bangsa yang terpilih, umat kepunyaanku, bangsa yang kudus. Jadi kita sekarang ini sebagai pengikut Yesus yang sejati, haruslah tidak memilih-milih orang untuk diinjili. Siapa saja yang mau menerima, segala suku, bahasa, etnis, latar belakang, bahkan agama apapun, kalau mereka mau menerima Injil, monggo kita akan beritakan Yesus Kristus kepada mereka. Kita tidak boleh mengadakan kotak-kotak, oh kami ini orang ini, kami ini suku ini. Tidak boleh demikian. Kita harus terbuka dan fair sebagaimana Yesus melayani semua orang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi singkatnya bahwa pelajaran yang kita dapatkan dari pembahasan kita 1 minggu ini,
Yesus adalah anak Allah dan Tuhan bagi semuanya. Dan ketika kita mengakui sebagai anak Allah dan Tuhan bagi semuanya, maka dia juga akan mencukupkan segala keperluan kita. Amin. Dan ketika kita sudah dicukupkan, kita juga perlu untuk menjadi berkat bagi semuanya juga tentunya. Tidak hanya bagi sekelompok orang, tetapi bagi setiap umat tebusan Tuhan. Demikianlah pembahasan kita pada saat ini. Terima kasih Pendeta Heman Siboya. Terima kasih untuk Pendeta Epi Muter-Muter. Terima kasih untuk seluruh pemirsa sekalian. Kiranya program kami saat ini menjadi berkat bagi Anda sekalian dan tetap semangat di dalam Tuhan. Salam dari kami. Tuhan memberkati, dan doa tutup akan dipimpin oleh Pendeta Heman Siboya. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan bahwa Yesus Kristus pencipta segala sesuatu menjadi Tuhan dari semua. Tuhan Yesuslah Tuhan kami yang mengasihi kami dan juga yang telah menebus kami. Amen. Dan memberi kami keselamatan. Ampunilah salah dan dosa kekurangan kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.